Halo guys, kembali ke back to program. Haha. Nah, sebelum itu saya perkenalkan dulu, nama saya Ilham Fahmi Amir Husada dari S1 Teknik Komputer dengan mata kuliah struktur data. Nah, kali ini kita bahas UAS 04. Di UAS 04 ini membahas tentang SLL, Single Link List, dengan menggunakan uh, sistem stack. Nah, permasalahannya di sini kita buat sebuah program aplikasi dengan menggunakan SLL, single link list, dengan sistem class, dengan sistem stack. Nah, di dalamnya itu ada main menu, masukkan data sama keluarkan data sama keluar dari program. Nah, kapasitasnya itu dari user. Nah, ide permasalahannya di sini eh, kita buat seperti biasa, fungsinya masuk di dalam kelas, terus penggunaan jika user memilih pilihan acak atau data inputan random, dia akan mereset ke awal. Kita mulai programnya. Di sini saya sudah membuat programnya seperti biasa. Kita masuk ke library input output. Ada library in std adalah function library sleep atau jeda waktu. Di sini ada using namespace, standar, library, terus class dengan node stack, class node, terus menggunakan objek public. Kita buat dulu penyimpanan datanya di sini. In data variable integer dengan tipe integer, terus kita buat node-nya dengan pointer biar lebih efisien menyimpan alamatnya di sini dengan nama next. Kita buat function konstruktor dengan parameter formal data integer, data in. Nah, data in tadi masuk ke data dan next diberi nilai 0 ptr dulu. Soalnya masih gak ada alamat di sini. Kita beri kosong dulu. Kita akhiri node stack-nya. Lanjut kita buat kelas untuk SLL stack. Nah, di dalam objek private di sini ada kelas node stack dengan node stack pointer dengan nama top. Jadi di sini adalah node top, terus ada node baru, terus ada node simpanan cadangan. Terus di sini ada inmax untuk kapasitas penyimpanan datanya. Nah, fungsi key ini agar lebih mudah, soalnya di SLL itu menggunakan alamat, maka pengganti alamatnya itu kita buat semacam penanda. Key ini sebagai penanda dia itu berada di tempat indeks keberapa di dalam ini pengganti alamat. Terus kita buat variable pointer in dengan nama in, digunakan untuk arraynya, penyimpanan arraynya. Lanjut ke public object. Di sini di public konstruktor SLL stack, di dalamnya. Di dalamnya
null ptr alamatnya, terus ada cout perintah user disuruh memasukkan penyimpanan data. Nah, data input tadi masuk ke variable max, terus kita buat array dinamisnya di sini. Nah, array dinamis ini digunakan untuk penanda setiap node-nya biar nanti enak kalau mau diputar-putar node-nya. Soalnya di SSL itu ya node-nya maju ke kanan terus, ke next terus, gak ada kembali ke brief atau kembali ke awal, itu susah untuk mencari ide-nya. Maka di situ saya menggunakan ide penanda setiap node-nya di sini pakai array dinamis. Lanjut, ada destruktor untuk menghapus semua node-node-nya biar kembali menjadi 0 atau penyimpanan memorinya tidak penuh-penuh banget itu. Terus kita buat function kosong dengan tipe boolean. Seperti biasa, ini penanda jika kosong. Terus ada function is full, penanda jika penuh. Nah, di sini karena kita tidak tahu jika fungsinya itu penuh apa enggak, maka kita menggunakan array dinamis tadi, key penanda tadi, key sama dengan max. Lanjut, di sini ada function push dengan tipe boolean dengan parameter formal nama data in. Nah, kita buat node baru lagi di sini untuk data baru, data in tadi. Kita buat node. Nah, kita cek kondisinya. Jika node-nya jika array dalam array itu kosong, nilai true, maka node top masuk ke baru, data baru, node baru, sama dengan baru maksudnya. Jadi baru sama top itu sama nilainya key plus plus. Jadi sebelumnya key-nya kan bernilai 0, jadi setelah diberi penggunaan jika sudah data usernya masuk ke top, berarti penanda selanjutnya adalah 1 dan true biar nanti enak tinggal main-main boolean true and false. Selanjutnya ada kondisi else if. Sini jika penuh sampai dengan false, jika tidak penuh maksudnya baru next. Nah, kan tadi kan node-nya baru. Di dalam node tadi ada alamat baru next. Di sini baru next sama dengan top. Maka node top-nya ini masuk ke node baru. Node yang masuk tadi, yang baru masuk. Nah, top sama dengan baru. Baru ini tadi namanya baru masuk tadi. Key plus plus. Penanda bertambah. Dan true. Jika penuh, jika tidak memenuhi kondisi, dia penuh. Return false. Kita masuk ke function bernama pop dengan tipe boolean. Ini function untuk mengeluarkan data.
mengeluarkan data. Nah, di sini ada parameter reference dengan nama out. Kita kondisi jika kosong sampai dengan false. Jika tidak kosong, maka penanda tadi berkurang. Nah, top data yang berada di dalam node top masuk ke out, data reference out. Terus kita buat node baru untuk data node sementara untuk menghapus. Dan nama hapus sampai dengan node top. Nah, di node top ini node top berpindah ke top next. Dia pindah ke node selanjutnya. Nah, node sebelumnya akan dihapus. Node hapus, terus return true. Nah, jika tidak memenuhi kondisi di atas, dia false. Masuk ke function print dengan tipe void. Sini kita buat node temp sama dengan node top. Tadi nilai alamat top dimasukkan ke node temp. Terus lanjut, sini adalah membuat variabel integer first in dengan nilai key sama dengan 1. Jadi tanda tadi karena key-nya itu berlebihan 1, maka dikurangi 1 biar pas. Kita buat perulangan. Jika tidak sama dengan 0 BTR, jika temp tidak sama dengan BTR, kan soalnya temp ada alamat node di dalamnya, maka jalankan eksekusi di sini. Kita buat dulu data perurutannya. Jika kita buat perulangan, jika 0, variabel x sama dengan 0, x lebih kecil dari key, x plus. Di sini di temp data. Nah, data ini menyimpan akan mencetak data awal yang baru masuk di sini, dicetak akan dimasukkan ke indeks 0. Karena urutannya mulai dari belakang, sampai yang terlama, maka kita gunakan penggunaan key ini sebagai penanda tadi untuk mengembalikan data urutan. Nah, di sini jika first in key-nya semisal 3 lebih besar sama dengan 0, first in min. Nah, urutan first in tadi kan semisal temp data kan dimulai dari yang terbesar. Jadi kita buat ini terbesar dulu agar yang terbesar itu berada di paling kanan dan yang terkecil itu yang dulunya masuk duluan tadi berada di kiri, yang baru masuk berada di kanan. Di situ selesai kita menjalankan fungsi print, kita masuk ke fungsi function user. Seperti biasa, function user ini membuat menu program agar usernya mudah memahami dengan memasukkan datanya, data user inputan pilihan tadi masuk ke variabel integer input. Nah, nilai dari variabel integer input tadi akan di return value-kan atau mengembalikan nilainya di function user. Kita akhiri kelas, kita masuk ke program utama.
kita buat dulu objek baru dengan nama build. Terus dalamnya ada pilihan option, variable option di sini. Terus di dalamnya juga ada data bilangan, variable integer data bilangan untuk penyimpanan data user, dan option ini untuk pilihan user untuk memilih dari main menu. Terus ada perulangan do while di sini. While-nya dengan kondisi jika option tidak sama dengan 3, dia akan mengulang. Jika option sama dengan 3, dia keluar dari program. Masuk di perulangan, ada program eksekusinya, nilai dari bilangan user, nilai dari return value tadi masuk ke variable option. Nah, di variable option ada switch di sini untuk pilihannya, ada switch case, yang di dalamnya adalah option. Jika user memasukkan nilai 1, masuk ke case 1. Nah, di sini kita cout, masukkan data agar user memasukkan data bilangannya. Terus kita buat chain untuk user menginputkan datanya ke data bilangan, simpan ke data bilangan. Terus jalankan sistem clear terminal agar bersih di terminalnya tidak ada teks. Lanjut, ada sebuah kondisi jika function push, pemanggilan function push dengan parameter data formalnya dari data user bernilai true. Maksudnya true ini jika push antriannya tidak penuh, benar atau benar, di sini berhasil masuk. Terus kita buat laporan cout data usernya tampilkan masuk. Jadi data user itu masuk. Data bilangan user masuk. Nah, jika tidak memenuhi syarat yang atas, maka dia else penuh. Jadi antriannya penuh. Kita cetak, kita akhiri di pilihan kedua. Jika pilihan user masukkan pilihan 2, bersihkan sistem clear, masuk ke kondisi jika function pop dengan data referensinya data bilangan dari user dengan true, benar, maka datanya bisa diambil. Datanya bisa diambil atau bisa keluar. Jika tidak memenuhi kondisi, dia kosong. Kita cetak lagi. Jika user masukkan pilihan 3, maka program keluar. Nah, jika user memilih masukkan data random atau acak, maka program akan mereset dan menghapus inputan dari user tadi yang acak tadi random. Pastikan kita break. Program sudah dijelaskan di awal. Jadi kita mulai cek programnya berjalan atau tidak.
Nah, di sini user disuruh memasukkan kapasitas penyimpanan data untuk stack SSL. Kita beri 3 dulu. Nah, di sini ada pilihan lagi, kita pilih satu untuk masukkan data satu, kita pilihan satu masuk. Nah, di sini masukkan data pilihan lagi 2. Nah, di SSL itu kan yang akan dicetak pasti yang terbesar dulu, yang baru masuk dulu, yang disimpan di array 0 atau di awal penyimpanan. Maka dari itu ada penggunaan penanda key tadi biar bisa merubah urutannya menjadi yang pertama masuk berada di kiri, yang baru masuk berada di kanan. Masuk lagi, kita buat 3, masuk lagi 4, dia penuh. Karena user random, dia mereset, kita keluarkan datanya, data kosong, terus kita pilih pilihan 3, quit program. Selesai, function destructor dijalankan, not dihapus dari memori. Itulah hasil proses penjelasan dari WS04. Kesimpulannya di sini karena SSL itu dia maju terus, maka untuk mengubah urutannya kita menggunakan penanda dulu biar bisa mengubah urutannya. Jadi yang terbawah yang dicetak, baru yang terakhir itu yang di atas. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.